Hanya satu hal yang pasti yang harus kita hadapi dalam hidup ini. Itulah kematian, yang cepat atau lambat, suka atau tidak suka, harus kita sambut kedatangannya bila sudah tiba saatnya. Sudah siapkah Anda menghadapinya? Tamu istimewa ini akan berkunjung tanpa pandang bulu. Kapan saja dia bisa muncul di hadapan matamu, tanpa memandang siapa kamu, berapa usiamu, kapanpun dan dimanapun. Jadi, bersiaplah untuk menyambut dengan hati yang tenang dan damai. Jika ditanya, apakah Anda sudah siap menyambutnya? Anda sendiri yang tahu jawabannya. Mungkin banyak di antara kita yang belum siap untuk menyambutnya. Namun demikian, hendaknya kita berusaha selangkah demi selangkah mempersiapkan diri dengan berbagai cara untuk menghadapinya. Salah satu caranya adalah dengan berbuat kebajikan. Menurut ajaran Buddha, bahagia atau tidak bahagianya seseorang ditentukan oleh pikiran. Pikiran kita sendirilah yang menentukan kita bahagia atau tidak. Karena pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Kebencian, kemarahan, keserakahan, kesombongan, bahkan kebodohan juga dipengaruhi oleh pikiran kita. Pikiran kita tidak pernah bisa diam jika kita tidak menjinakkannya. Pikiran itu bagaikan seekor monyet yang liar dan suka meloncat dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Jadi, kita perlu belajar mengendalikan pikiran kita supaya tidak berkeliaran ke hal-hal yang negatif. Tetapi, sebanyak mungkin kita arahkan kepada hal-hal yang baik. Tentu saja ini bukan hal yang mudah. Tidak semudah membalikkan telapak tangan kita. Tetapi, yakinlah bahwa jika kita mau berusaha dengan gigi dan dengan tekad yang kuat, serta tidak tergoyahkan, maka kita akan bisa menaklukkan pikiran kita. Kemudian pertanyaannya adalah, bagaimana caranya? Cara yang paling mudah adalah dengan membiasakan diri berbuat kebajikan, seperti berdana, baik dalam bentuk materi maupun moral, berupa dukungan, saran, nasihat, baik secara lisan maupun tulisan. Bersikap ramah kepada siapapun, dengan memberikan senyuman terindahmu, menyapa dengan sopan kepada siapapun tanpa memandang posisi atau jabatannya, menolong siapapun, kapanpun dan dimanapun dengan kebijaksanaan. Mengapa harus berdana? Karena dengan berdana kita bisa mengikis kemelekatan kita terhadap apapun secara perlahan namun pasti. Dan pahamilah bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang kekal, karena selalu mengalami perubahan setiap saat. Perubahan ke arah yang baik mungkin membawa kebahagiaan buat kita untuk saat ini. Namun, kemudian mungkin berubah ke arah yang kita tidak inginkan dan menyebabkan penderitaan. Lalu, bagaimana mengatasi penderitaan yang timbul? Dibutuhkan pemahaman tentang tanpa diri atau anatta. Terimalah kenyataan bahwa kematian itu pasti dan tidak akan ada yang bisa kita bawa, kecuali tabungan kita berubah kebajikan-kebajikan yang telah kita perbuat selama hidup ini. Jadi, jangan melekat kepada apapun dan kepada siapapun. Lakukanlah meditasi dengan sepenuh hati, sehingga
kita bisa mengawasi pikiran kita agar terhindar dari kekotoran batin, yakni kebencian, keserakahan, dan kebodohan batin yang sering membuat kita hilaf dalam berpikir, berucap, dan berbuat. Dengan pikiran yang bersih, bebas dari kekotoran batin, pikiran menjadi tenang dan damai, sehingga kita bisa menerapkan 4 sifat luhur, yakni cinta kasih, kasih sayang, empati, dan keseimbangan batin pada kehidupan kita sehari-hari. Anda tidak percaya? Silahkan Anda mencobanya sendiri dan saksikan keajaiban yang timbul. Penaklukan sejati adalah dia yang mampu menaklukkan dirinya sendiri. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.